Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah dan kita masih ini membahas mengenai penjajakan kerjasama riset Udinus dan juga UGM. Ada dari Udinus juga dan dari UGM ya. Dan kalau bertanya dari Pak Usman nih, Biro Kerjasama Udinus gitu Pak ya, kerjasama udah banyak sekali. Ini dalam berbagai bidang juga dari tadi terbarukan industri kreatif gitu ya Pak ya, terus kemudian IT dan kesehatan. Nah, tapi sampai sejauh ini gimana sih Pak kemajuan dari kerjasama riset yang ini? Yang gamelan ya. Ya. Sebenarnya kerjasama yang riset gamelan itu kan dulu yang memotori Pak Tias ya. Pak Tias ya, Pak Tias itu dengan ngambil merekam gamelannya, ada yang dari Solo, dari Jogja itu. Sejauh ini tidak tahu kelanjutannya, tapi yang pasti untuk permintaan dari SMK, SMA itu untuk dilatih itu ada. Banyak ya Pak? Kemarin saya di kerjasama ada dari SMK Kendal itu datang ke Udinus, ke kerjasama. Memang dia minta untuk kerjasama dengan kita, khususnya di dalamnya diantaranya yaitu pelatihan gamelan untuk menggunakan elektronik itu. Oke, berarti kan ini bisa diakses sama semuanya Pak ya? Atau sementara ini gamelan ya yang fokus ke yang kerjasama aja dulu gitu? Iya, jadi memang itu ya, jadi kerjasama gamelan itu kita masih terus mendorong itu supaya bisa dikembangkan terus sebenarnya. Berarti sampai sejauh ini juga masih dalam pengembangan terus ya Pak ya? Iya. Dan boleh saya menambahkan? Boleh. Dan itu bisa dikembangkan lebih lanjut ya, karena saat ini sudah sekitar HAKI ya, tentang HAK itu hak atas kekayaan intelektual sudah 97, menghasilkan 97 HAKI. Ya, baik paten maupun copyright. Terus tadi Pak Firza juga sempat mengatakan kalau ini kerjasamanya selain industri kreatif, IT ini ada soal kesehatan juga ya Pak ya? Itu seperti apa itu Pak? Yang kesehatan itu juga termasuk aktif ya, karena baru saja ini juga mereka mengadakan ini ya, seminar internasional dengan juga termasuk kerjasama di bidang kesehatan ya, health literacy ya. Health literacy berarti melek kesehatan gitu ya. Supaya lebih disadarkan lagi gitu ya orang-orang kita Udinus juga. menjadi ketuanya di Jawa Tengah ini. Wah ini kabar bagus lainnya ya. Ya berarti kan bisa dibilang kalau semakin kesini tuh Udinus juga semakin memantapkan tempatnya dan memiliki prestasi yang luar biasa gitu Pak ya. Ya harus. Ya dan untuk kayak penjajakan ini tuh perlu waktu berapa lama sih mungkin Pak dalam hal riset gitu seperti itu? Ya kalau biasanya kan begini, kerjasama yang berbuah itu biasanya dilakukan terlebih dulu lah, nanti baru setelah dalam proses pelaksanaan itu dipayungi dengan MOU gitu. Itu jelas lebih operasional ya. Dan untuk Dr. Azhar ini sebetulnya di dalam riset ini berapa orang sih dok yang akan dilibatkan gitu bersama Kalau yang Udinus tadi nantinya? yang saya katakan itu knowledge management. Knowledge management. Secara prinsip itu tim hibahnya kan yang kita sabit di Dikti itu kan hanya 3 gitu ya. Tim PIC yang dari sini, kemudian PIC dari UGM 2, kemudian tim dari sini 2 dan seterusnya lah gitu. Tapi secara prinsip itu melibatkan mahasiswa juga gitu, mahasiswa 1, kemudian mungkin juga mahasiswa S2-nya Pak Firdaus sendiri dan seterusnya gitu ya. Dan yang menarik di sana adalah tidak hanya tim dari Udinus gitu ya, tapi juga karena topik knowledge management itu kan bagaimana kita melihat ini sebenarnya inovasi daerah gitu. Jadi, Inovasi daerah ya. Inovasi daerah itu kita ingin lihat suatu daerah misalnya katakan Kudus itu paling unggul apa, kalau misalnya Klaten itu unggulnya di Perak misalnya atau di itu. Nah mereka punya knowledge yang nggak bisa orang lain tahu gitu. Nah knowledge itulah yang akan kita simpan ke dalam sistem gitu ya. Nah sistem itu nanti akan bisa diakses oleh siapapun di luar Klaten misalnya gitu. Yang nantinya dipegang oleh harapannya oleh Pemda atau oleh gubernur yang akan memegang sistemnya gitu. Nah jadi artinya
banyak orang yang terlibat di sana itu. Tidak hanya kita dari perguruan tinggi, tapi juga mereka-mereka, karena datanya memang kita ambil dari mereka dan kita validasi lagi apakah sudah cukup dan seterusnya. Memang sejauh ini progresnya masih belum bagus sekali gitu ya, tapi itu masih sedang dalam progres. Karena tujuan akhirnya tetap nanti sistem itu akan dipakai oleh semua para yang perusahaan-perusahaan kecil yang punya kompetensi itu. Jadi mereka misalnya jagung, batik, itu semuanya kita rekam dalam sistem itu gitu. Dan itu knowledge base management. Knowledge base managementnya itu. Jadi menarik sekali itu. Oke, berarti ini kan bagus ya Pak. Tadi saya sukanya adalah inovasi daerah. Berarti kita bisa tahu tadi seperti Bapak bilang kan keunggulan dari masing-masing daerah. Nah ini kalau ini mungkin rencana atau sementara ini baru jalan ke berapa daerah gitu Pak nantinya? Atau diharapkan semua nih? Semua. Lingkupnya kan besar soalnya. Kalau yang besar. Di dalam sistem yang kita bangun kan untuk risetnya itu kita ambil beberapa sampel, misalnya 5 sampel dari sistemnya. Tapi nanti kalau sistemnya sudah jadi itu bisa langsung ngambil itu semua situs-situs web mereka bisa langsung diambil dimasukkan ke sistem ini. Oke, berarti tadi kita semua bisa akses ke situs tersebut ya Pak ya. Dan ini tentu aja buat lagi-lagi ke pendidikan nih, pelajar juga bisa mengakses seperti itu ya. Harapannya potensi daerah. Potensi daerah memang. Berarti ini dari bermacam-macam ya kayak semacam kearifan lokal dan sebagainya gitu ya Pak ya. Oke. Itu mungkin bisa saya tambahkan ya. Mirip-mirip dengan yang penelitian yang dilakukan oleh Pak Dr. Pulung Nurtantio. Oke. Ya. Beliau kan kerjasama juga dengan di Belanda ya, itu dengan remote sensing. Jadi sebuah daerah itu kalau lampu-lampunya hidup 24 jam berarti perputaran perekonomiannya kan berarti tinggi di situ. Nah Semarang itu belum maksimal gitu ya. Jadi sampai jam tertentu sudah banyak lampu yang sudah padam gitu. Ya, berarti itu menunjukkan perputaran keuangan dan ekonomi belum maksimal gitu. Ya. Iya itu ada berarti bantuan satelit contoh gitu yang lain gitu ya, kayak semacam satelit. Itu berarti kan ini malah optimisnya adalah ini kayaknya tingkat entah pendidikan atau mungkin pengetahuan akan kita kan jadi semakin bertambah gitu ya Pak ya. Karena kan semua bisa mengakses seperti itu walaupun risetnya itu bukan dalam jangka waktu yang sebentar. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk hasilnya nih Pak, ini sebetulnya dipergunakannya tuh memang ini kan ada suatu kebanggaan sendiri dari tim riset kan pasti bangga juga. Ini dipergunakan untuk apa nantinya Pak? Apakah untuk ya memang di para pelajar atau yang kami punya, yang sekarang kita sedang melakukan riset Udinus dan UGM itu kebetulan kita PIC-nya dan Pak Firdaus ada PIC di sini, itu adalah yang akan memakai itu adalah para pebisnis kecil, usaha-usaha kecil yang nantinya mencoba apakah mereka bisa seperti yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain gitu. Oke, jadi emang fokusnya juga ke mereka-mereka yang akan mengembangkan sendiri bisnisnya gitu ya. Jadi mereka bisa belajar dari sistem gitu. Bagaimana menjualnya, pasarannya kemana saja, kenapa kok bisa terjual misalnya. Itu nanti kalau di search di dalam sistem itu mudah-mudahan nanti bisa terjawab. Jadi itu teknologi semantic search-nya itu ada di sana gitu. Nah ini kalau ngomongin itu kayak perkembangan IT itu luar biasa ya Pak ya sampai sejauh itu gitu. Tapi tidak terlepas juga bahwa mahasiswa atau student yang kalau ingin melihat itu tidak bisa belajar dari situ kan. Betul, Jadi tidak hanya para bisnis atau orang-orang usahawan yang akan membuka usahanya yang sudah berhasil tadi inovasi. Ini tadi inovasinya dari mana sih? Dari Solo, atau dari Kudus, atau dari Jepara, misalnya dan seterusnya. Itu nanti kenapa sih kok Jepara itu terkenal sekali jatinya, mebelnya gitu. Apa sih itunya rahasianya? Itu ada kita cari gitu. Kita masukkan ke sistem. Wah itu berarti nanti anak-anak muda yang mau jadi kayak entrepreneur itu bisa banget tuh Pak. Oke, ini kira-kira kan kalau orang tuh mesti pensiun duluan juga pengen tuh kira-kira kapan ya Pak biar jadi orang kayak nggak sabar gitu. Selama 3 tahun hibahnya. Oh selama 3 tahun ya Pak ya. Itu hibahnya dari Titi. Alhamdulillah mudah-mudahan dalam sekarang ini kan target kita memang ke publikasi gitu ya. Sistem sedang jalan gitu karena dibantu mahasiswa itu. Iya nanti lama. Kita sambung lagi Pak ya. Berarti agak sabar sebentar dong ya bisa di rumah ya. Bisa. Oke, dari Sudirman jangan kemana-mana, tetap di Kabar Jawa Tengah di TV-ku.